Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melihat video ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dian Pandey SOS MAB yang telah memberikan kami pemahaman tentang surat kontrak yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu pertama, Nur Adnan Aryadi dengan nomor induk mahasiswa 45220073. Yang kedua, Ajas dengan nomor induk mahasiswa 45220062. Yang ketiga adalah Mardel Yordal Daniel dengan nomor induk mahasiswa 45220075. Yang keempat adalah Muhammad Adiatmo Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 45220068 dan Muhammad Audino Arif 45220067. Pengertian surat perjanjian. Pengertian surat perjanjian adalah surat yang isinya kesepakatan atau perjanjian tertulis antara dua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, secara umum surat perjanjian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu surat perjanjian autentik, yaitu surat perjanjian yang dibuat dan dihadiri atau diketahui pejabat pemerintah sebagai saksi. Nah, yang kedua adalah surat perjanjian di bawah tangan, yaitu surat perjanjian yang dibuat tanpa adanya saksi dari pejabat pemerintah. Fungsi surat perjanjian. Berdasarkan pengertian surat perjanjian di atas, surat ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa pihak-pihak tertentu telah melakukan perjanjian atau kesepakatan. Surat perjanjian juga menjadi dasar dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Surat-surat perjanjian dapat dijadikan acuan ketika menggugat seseorang yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat di dalam surat perjanjian tersebut. Selain itu, surat perjanjian juga berguna untuk yang pertama, menciptakan rasa tenang bagi pihak-pihak yang berjanji karena ada kepastian di dalam surat perjanjian. Yang kedua, mengetahui dengan jelas batas hak dan kewajiban pihak yang berkesepakatan. Yang ketiga, menghindari perselisihan yang mungkin timbul di masa depan. Yang keempat, sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian. Syarat-syarat sah surat perjanjian. Seperti yang disebutkan pada pengertian surat perjanjian di atas, sebuah surat perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah beberapa syarat sah surat perjanjian. 1. Surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi dengan materai. 2. Surat perjanjian harus dibuat dengan ikhlas, rela, tanpa paksaan dari manapun. 3. Isi surat perjanjian harus dimengerti dan disetujui oleh pihak-pihak yang saling berkesepakat. 4. Pihak-pihak yang saling bersepakat harus sudah dewasa serta harus keadaan waras dan sadar saat membuat surat perjanjian tersebut. 5. Isi surat perjanjian harus dibuat dengan jelas dan terperinci. 6. Isi surat perjanjian wajib tunduk kepada undang-undang dan norma susila yang berlaku. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri surat perjanjian. Kita dapat mengenali sebuah surat perjanjian dari karakteristiknya. Secara umum, berikut ini adalah ciri-ciri surat perjanjian yang sering dibuat. Yang pertama, surat perjanjian harus berlandaskan hukum, kesusilaan, serta mengikat kepentingan umum dan ketertiban. Yang kedua, objek surat perjanjian dalam surat kontrak disebutkan dengan jelas. Yang ketiga, surat perjanjian dibuat atas dasar rasa ikhlas tanpa paksaan. Yang keempat, dalam surat perjanjian salah satu pihak yang terdapat dalam surat kontrak merupakan orang yang cakap. Yang kelima, judul kontrak dalam surat perjanjian harus ditulis dalam surat kontrak, dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Yang keenam,
Pihak-pihak yang terkait dalam surat perjanjian harus disebutkan identitasnya secara jelas. Yang ketujuh, di dalam surat perjanjian harus dijelaskan latar belakang kesepakatan atau retikal. Yang kedelapan, surat perjanjian harus berisi dari perjanjian kontrak yang bersifat jelas. Pada hakikatnya, isi perjanjian kontrak terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat, sehingga sangat jelas bagi kedua belah pihak. Yang kesembilan, surat perjanjian membahas tentang mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa. Yang ke-10, surat perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun satu pihak. Yang ke-11, ada saksi yang menyaksikan serta menandatangani surat kontrak. Yang ke-12, terdapat salinan surat kontrak. Jenis-jenis surat perjanjian yang mengacu pada pengertian surat perjanjian di atas, terdapat beberapa jenis surat perjanjian yang umum digunakan. Berikutnya adalah macam-macam surat perjanjian tersebut, yaitu adalah pertama, surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian yang menyebutkan pihak penjual wajib menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli, dan sebaliknya, pihak pembeli diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penjual. Yang kedua adalah surat perjanjian sewa beli, yang surat perjanjian yang menyebutkan pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur. Barang diserahkan ke pembeli setelah surat perjanjian ini ditandatangani, namun hak kepemilikan masih ada pada pihak penjual hingga cicilan lunas. Yang ketiga, surat perjanjian sewa menyewa, yaitu adalah surat perjanjian yang bersifat persetujuan antara penyewa dan yang menyewakan, di mana pihak menyewa membayar sejumlah uang atas pemakaian barang tertentu milik yang menyewakan. Yang keempat adalah surat perjanjian borongan, yaitu adalah surat perjanjian yang dibuat antara pihak pemilik proyek dan pihak pemborong, di mana pihak pemborong bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan borongan sesuai dengan syarat-syarat atau spesifikasi serta waktu yang ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima adalah surat perjanjian meminjam uang. Surat perjanjian yang dibuat antara pihak peminjam dan pihak pemberi uang, di mana peminjam mendapatkan sejumlah uang pinjaman dan dari pihak piutang dan wajib mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah surat perjanjian kerja, yang dimana adalah surat perjanjiannya yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal ini, objek dalam surat perjanjian kerja adalah jasa kerja atau pelayanan. Mungkin cukup itu yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang telah menonton video ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.